Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rustandi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110657. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Parigi kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kita sudah memasuki di kelas 5 untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu. Duduk siap, mari berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Selesai, dilanjut ke absensi. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, terima kasih. Untuk tema hari ini yaitu Bapak akan membahas tentang tema Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99. Ya, kita sudah minggu lalu sudah mengikuti pembelajaran Asmaul Husna. Sekarang dilanjut, tetapi ini hanya 5 Asmaul Husna yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Temanya yaitu memahami nama-nama Allah yang agung. Jadi nama-nama Allah yang agung itu ada 99 Asmaul Husna, tetapi Bapak akan menyampaikan hanya 5 Asmaul Husna saja. Yang pertama ada Al-Qawiyyu, yang kedua ada Al-Qayyum, yang ketiga ada Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit dan Al-Ba'is. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berarti nama Allah yang indah. Terus sifat kesempurnaannya adalah mengandung 99 yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kurang sedikit. Terus jalan ketenangannya. Ketika jalan ketenangan di sini adalah membaca dan memahami Asmaul Husna akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Asmaul Husna dari 1 sampai 99, kita itu adalah, hati kita itu adalah akan dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang pertama ada Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu adalah artinya yang maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki tidak ada tandingan di seluruh alam semesta ini, karena kekuatannya meliputi segala sesuatu. Terus penopang kehidupannya. Di sini dalam kehidupan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menopang setiap hamba-hambanya, yaitu termasuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar sepenuhnya kekuatan dalam setiap situasi. Yang kedua ada Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ketika Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri tidak bergantung kepada apapun, ya. Dia adalah zat yang maha memelihara, yang maha mengatur. Itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Penopang alam
sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena Hayyu al-Qayyum di sini adalah penopang seluruh alam semesta dan tanpa semua akan hancur. Yang selanjutnya adalah ada Al-Muhyi. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Sumber kehidupan Al-Muhyi, Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Pokoknya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menghidupkan setiap makhluk dari ketidakan atau meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Terus karunia ilahi, karena di sini kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, seluruh alam semesta, bukti nyata ada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Al-Muhyi yang tak terhingga. Terus Al-Mumit. Kalau Al-Mumit artinya yang maha mematikan, adalah menentukan ajal dan kematian bagi setiap makhluk. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati. Bagi setiap makhluk atau siklus kehidupan di sini, kematian adalah sebagai tak terpisah dari siklus kehidupan di sini yang sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Hari kebangkitan adalah membangkitkan makhluk setelah kematian, yaitu pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Tadi setelahnya kita diberi jasad dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita dibangkitkan kembali, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan harapan, keyakinan meningkatkan iman kita, memberi harapan akan adanya kehidupan abadi setelah kematian dunia akhirat. Lanjut. Hubungan kelima nama kehidupan kita. Yang pertama di sini ada Al-Qawiyyu. Yang pertama, kekuatan Allah memberi kita teguh menghadap ujian dan cobaan kita, hidup kita. Terus yang kedua, ada Al-Qayyum, memeliharanya, menjaga keseimbangan alam, memastikan kebangkitan hidup kita. Terus yang ketiga itu ada Al-Muhyi, pemberi kehidupan, mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur nikmat hidup setiap hari. Karena Al-Muhyi di sini adalah ketika kita dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat berjalan, nikmat ningali, nikmat makan. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak, dan kita harus mensyukuri kepada nikmat itu. Terus Al-Mumit, mengatur kematian, meningkatkan kita akan kemanfaatan dunia, pentingnya amal soleh. Karena yang diminta pertanggungjawaban itu adalah setelah kematian amal soleh kita.
Ketika kita mengerjakan perbuatan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan diminta pertanggungjawaban, yaitu adalah amal soleh kita. Terus al-ba'is, janji kebangkitan menguatkan harapan dan keimanan kita akan kehidupan kita di akhirat nanti. Amalan dan khasiatnya, mengamalkan nama-nama ini. Yang pertama, al-qawiyyu, membaca asma Allah ini untuk memohon kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Al-qawiyyu, kita akan meningkatkan dzikir untuk mencapai ketenangan hati, pelindungan dan kematian dalam hidup. Terus al-muji, memohon kehidupan yang berkah, penuh makna, mengingatkan Allah sebagai al-muji. Al-mumit, mengingatkan kematian dengan al-mumit agar hidup lebih bermakna dan senantiasa mendapat amal soleh. Yang terakhir ada al-ba'is, memperkuat iman, keyakinan akan al-ba'is, mempersiapkan menghadapi hari akhir, yaitu hari kiamat. Jadi ketika mengamalkan nama Asmaul Husna yang 5 dalam kehidupan sehari-hari kita, atau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ada al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Itu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita itu sebagai umat Islam. Karena kita sebagai umat Islam, tadi Bapak paparkan ada 99 nama Asmaul Husna. Itu contohnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tetapi ini yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah amalan dan khasiat mengamalkan nama-nama yang agung. Jadi kehidupan kelima, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan LKPD ini. Ya, kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dilanjut, Bapak akan menyimpulkan materi tentang Asmaul Husna. Memahami, mengamalkan Asmaul Husna yaitu adalah akan membawa ketenangan terhadap kita. Jadi ketika kita memahami dan mengamalkan Asmaul Husna yang tadi Bapak sampaikan, yang 4, yaitu ketika yang pertama akan membawa ketenangan, kekuatan spiritual dan makna mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terus kelima Asmaul Husna yang ini, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siklus. Mari kita tingkatkan dzikir dan penghayatan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini ketika ada kita menghayatinya dari bukti Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Ba'is.
Dalamkan 5 Asmaul Husna yang Bapak paparkan barusan. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Regina, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. iya. Terima kasih. Kalian sudah menyebutkan dan sudah menjawab. Ada yang bertanya, yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Siap merealisasikan? Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita sudah selesai mengikuti pembelajaran dari Bapak untuk pemaparan materi. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.